Dua pengamat ini kompak, timnas Indonesia main normal saja dan tak perlu parkir bus saat meladeni Jepang. Pemain Jepang dibuat terharu fans timnas Indonesia, media Jepang sampai kaget. Bahrain gak mau ke Indonesia rugi. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat kontra Timnas Jepang pada matchday ke-5 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Ada kabar baik menaungi Timnas Indonesia. Kevin Dix kemungkinan besar bisa dipanggungkan pelatih Sintayong untuk meredam gempuran Blue Samurai. Lalu, proses perpindahan Federasi Kevin Dix dari KNVB ke PSSI berjalan mulus. Hal ini berarti Kevin Dix bisa bahu-membahu bersama Jay Itzes sebagai trio palang pintu pertahanan tim Garuda. Keberadaan tiga bek tengah mewah ini menurut dua pengamat sepak bola nasional Gusnul Yakin dan Raja Isar Raja Akram Shah tak perlu membuat Garuda fans was-was. Bek tengah kita sudah paten, menurut saya timnas Indonesia tak perlu parkir bus lah melawan Jepang. Yang dibutuhkan adalah komunikasi baik antara ketiga bek itu, kata Gusnul Yakin. Jangan main defensif. Raja Isa pun sepakat dengan pendapat koleganya asal Malang itu. Dia mengatakan, timnas Indonesia main normal aja. Kalau main defensif malah membuat tekanan kepada Indonesia makin kuat karena pemain Jepang punya kreativitas membongkar pertahanan lawan. Apalagi Rizky Ridho CS main di kandang sendiri yang akan dijejali puluhan ribu penonton. Ya, kita harus memanfaatkan dukungan ribuan penonton itu. Timnas Indonesia harus lebih agresif. Syukur bisa mencuri gol di babak pertama sehingga posisi Jepang makin tertekan, kata Gusnul Yakin dan Raja Isa. Penasaran game plan Gusnul Yakin dan rekannya asal Malaysia itu seolah kompak? Yang ada di benak Gusnul Yakin serta Raja Isa justru game plan yang akan diterapkan Sintayong untuk menandingi tim asuhan Haji Memoriasu nanti. Kali ini Sintayong tak terlalu khawatir lagi dengan pertahanan yang baik. Penasaran apakah taktik yang akan dipakai Sintayong nanti? Ini membuat penasaran. Jika dia dituntut timnas Indonesia dapat poin dari laga ini, bagaimana cara Sintayong agar pemain kita bisa cetak gol ke gawang Jepang? Nah, pemirsa, berita selanjutnya, mantan pemain Inter Milan yang memperkuat timnas Jepang Yuto Nagatomo mengaku terharu dengan fans tanah air jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK pada Jumat. Hal itu lantaran dia merasa mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia begitu menjejakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Meski tiba lewat tengah malam, timnas Jepang tetap disambut oleh deretan fans di bandara. Hal itu membuat Yuto Nagatomo merasa tersanjung sebab merasa diterima dengan baik di tanah air. Saya sangat tersentuh ketika kami tiba di bandara, para fans datang ke bandara dan menyambut kami, ucapnya saat diwawancarai awak media selepas sesi latihan perdana timnas Jepang Senin 11 November 2024 sore. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di bandara Indonesia, dia tahu bahwa negara ini luar biasa dan dia juga merasa sangat senang serta bahagia akan bermain melawan timnas Indonesia. Tak hanya mengapresiasi penggemar, Yuto Nagatomo juga memandang tinggi timnas Indonesia jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Samurai Biru unggul jauh secara ranking FIFA, mantan pemain Inter Milan itu menganggap pasukan Garuda sudah berkembang dibanding sebelumnya. Level timnas Indonesia tentu saja sudah berkembang dan saya tahu ini akan jadi pertandingan yang berat antara Indonesia versus Jepang. Seperti yang bisa kita lihat di sini, orang-orang Indonesia punya minat yang tinggi terhadap sepak bola. Saya jadi tidak sabar menantikan pertandingan, ucap Nagatomo kepada awak media di Senayan, Jakarta. Media Jepang juga menyoroti sambutan hangat fans timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa atmosfer sepak bola Indonesia cukup tinggi. Terbukti, Samurai Biru mendapatkan sambutan yang cukup meriah. Dalam laporan Yahoo Japan, dituliskan itu adalah pemandangan yang tidak biasa meski media dari negara tuan rumah tidak berbondong-bondong datang pada putaran final kualifikasi kali ini. Namun, demam sepak bola yang tinggi sudah bisa dirasakan sejak latihan hari pertama. Bahkan sambutan kepada pemain Jepang juga sudah terjadi saat mereka baru saja mendarat di Indonesia. Pemain dan pelatih yang hadir langsung diserbu oleh media yang ingin mendapat informasi. Bahkan ada lebih dari 50 media yang menyambut rombongan Moriyasu. Mereka menilai bahwa ini adalah hal yang cukup menarik karena sambutan yang terjadi cukup meriah.
Ya, meskipun gerimis terus mengguyur, 10 perusahaan televisi dan lebih dari 50 anggota media Indonesia bergegas menuju area peliputan. Rombongan domestik termasuk Nagatomo tiba di sana sekitar pukul 1:45 dini hari pada tanggal 11 November setelah pesawat harus kembali. Dan sekitar 10 penggemar lokal yang antusias telah menunggu mereka bahkan pada tengah malam. 2 atau 3 kamera televisi juga mengunjungi bandara dan penyiar berita Amerika Serikat. Demikian tutup media tersebut. Marten Paes happy jadi ketua geng di pesta Timnas Indonesia semalam, netizen. Aura mau ngebantai Jepang. Pemain Timnas Indonesia terlihat berpesta usai berkumpul jelang menghadapi Jepang di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para penggawa tim Merah Putih tampak berpesta saat mengadakan makan bersama dengan skuad Timnas Futsal Indonesia yang baru saja menjuarai Piala AFF Futsal 2024. Dalam momen makan bersama itu yang diunggah oleh akun @cvfootball itu, Marten Paes terlihat memimpin junior-juniornya menyanyikan lagu We Are The Champions milik band Queen. Tampak kiper FC Dallas itu merangkul Muhammad Ferrari dan Ivar Jenner, serta bernyanyi bersama Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Momen itu kemudian mengundang reaksi netizen yang terkesan dengan momen keakraban yang ditunjukkan penggawa Garuda. Tak hanya itu saja, ada pula netizen yang menyebut jika momen ini menunjukkan aura bahwa Timnas Indonesia siap menghajar Jepang. Auranya mau ngebantai Jepang nih, tulis komentar netizen. Justru kita yang dibantai kocak, timpal komentar netizen lain. Momen tersebut juga disebut netizen sebagai obat pelipur lara usai datangnya kabar bahwa Miss Hilgers tak akan terbang ke Indonesia. Kabar ini dihembuskan oleh media Belanda, Twente Insight, yang menyebut bahwa Hilgers akan menjalani masa pemulihan cedera. Kendati beberapa hari sebelumnya tampil 84 menit bagi klubnya. Lihat yang kayak gini aja, bikin seneng. Gak usah pusing mikirin yang gak bisa datang, tulis komentar netizen. Makan dulu buat hilangin kekhawatiran karena Miss gak jadi ke Indonesia, tulis komentar netizen lain. Terlepas dari momen itu dan kabar Hilgers tak datang, para pemain Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan singkat jelang laga kontra Jepang. Pemusatan latihan ini akan melibatkan seluruh pemain, termasuk pemain anyar yang akan bergabung, yakni Kevin Dix. Kevin Dix dikabarkan akan bergabung dan bisa dimainkan saat melawan Jepang. Kabar ini pun membuatnya diproyeksikan akan menggantikan Hilgers yang absen. Adapun duel antara Timnas Indonesia kontra Jepang dijadwalkan akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Batang. Di laga ini, Timnas Indonesia mematok target bisa menahan imbang Jepang dan meraih 1 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sekadar informasi, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin dari 4 laga, terpaut 7 poin dari Jepang yang duduk di peringkat pertama klasemen sementara grup C.